Kerajaan Mahapala berkembang pesat di bawah pemerintahan Prabu Arya Wijaya dan Ratu Kirana, tetapi tidak semua tantangan telah teratasi. Pada minggu-minggu pertama setelah penobatan, Kirana menyadari bahwa memerintah di sisi kekasihnya menuntut lebih dari sekadar cinta dan kasih sayang. Para bangsawan istana mengamati setiap gerak-gerik sang ratu baru dengan tatapan kritis, berbisik-bisik di sepanjang koridor tentang asal-usulnya yang sederhana, yang kini menduduki takhta. Suatu pagi, saat embun masih menyelimuti taman-taman istana, Kirana berjalan seorang diri di lorong ketika ia mendengar suara-suara dari ruang dewan. Itu adalah Pangeran Adipati Wirogo, sepupu jauh dari mendiang Prabu Anom, sedang berbincang dengan para bangsawan lainnya. Ratu dari desa Melati, kata mereka dengan nada menghina, seorang Buddha yang merayu pangeran kita. Kerajaan ini akan hancur di bawah pimpinan seorang wanita tanpa garis keturunan. Dada Kirana terasa sesak, tetapi alih-alih mundur, ia mengangkat kepalanya dan memasuki ruangan. Keheningan menyelimuti seperti tirai yang berat. "Tuan-tuan," katanya dengan suara mantap meskipun jantungnya berdebar kencang. "Hamba memahami kekhawatiran Anda semua. Memang benar, hamba tidak lahir berdarah biru. Tetapi hamba mengenal rasa lapar, ketakutan, dan keputusasaan rakyat. Mungkin justru itulah yang dibutuhkan kerajaan ini, seseorang yang benar-benar memahami penderitaan rakyatnya." Pangeran Adipati Wirogo berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Yang mulia ratu," katanya dengan sarkasme yang jelas, "apa yang bisa diajarkan seorang wanita dari desa Melati kepada para bangsawan Mahapala tentang pemerintahan?" Kirana mendekatinya, mata mereka bertemu tanpa ragu. "Hamba bisa mengajarkan tentang ketahanan Pangeran Adipati, tentang bagaimana membangun kembali ketika segalanya tampak sirna. Hamba melihat tanah kelahiran hamba hancur, keluarga hamba tewas di depan mata. Namun, hamba di sini berdiri tegak, siap mengabdi pada kerajaan ini dengan segenap jiwa dan raga." Pada saat itu, pintu terbuka dan Prabu Arya masuk setelah mendengar sebagian percakapan. Kehadirannya yang agung membuat semua bangsawan membungkuk hormat. "Ratuku benar," serunya. "Dewi Kirana bukan hanya istriku karena cinta, tetapi juga pilihanku sebagai penguasa karena kebijaksanaannya. Dia mengenal kebutuhan rakyat dengan cara yang kita, yang dibesarkan di istana, tidak akan pernah pahami." Hari-hari berikutnya diwarnai oleh ketegangan yang meningkat. Putri Rania, putri yang ditolak, telah pergi ke kerajaan tetangga, Raja Wali, bersumpah akan membalas dendam. Surat-surat ancaman terselubung tiba setiap minggu, mengisyaratkan aliansi yang sedang dibentuk untuk melawan Mahapala. Kirana membaca setiap surat dengan kekhawatiran yang semakin besar, tetapi Arya selalu menenangkannya dengan ciuman lembut dan janji perlindungan. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita tua yang Kirana panggil Biyung, ibu, jatuh sakit parah. Tabib-tabib terbaik kerajaan dipanggil, tetapi semua menggelengkan kepala dengan sedih. Demam yang menggerogotinya sangat misterius, kebal terhadap semua pengobatan yang dikenal. Kirana menghabiskan malam-malam di sisi ranjangnya, memegang tangannya yang keriput dan menyanyikan lagu-lagu dari desa Melati yang biasa dinyanyikan oleh ibu kandungnya. "Anakku sayang," bisik wanita tua itu pada suatu malam yang sangat sulit. Suaranya lemah seperti angin di antara daun kering. "Ada rahasia yang ingin Biyung sampaikan padamu?" Kirana membungkuk lebih dekat, air mata mengalir di pipinya. "Aku mengenal ibu kandungmu," lanjut wanita tua itu. "Dia datang ke istana bertahun-tahun sebelum kau lahir mencari pekerjaan. Dia wanita yang cantik dan pemberani sama sepertimu." Jantung Kirana berdebar kencang. "Biyung mengenal ibuku? Seperti apa dia? Apa yang terjadi padanya?" Wanita tua itu terbatuk, suara serak bergema di dalam kamar. "Namanya Raden Ajeng Melati Kinasih. Dia bekerja di sini selama beberapa bulan sebelum pergi. Dia sedang mengandung, tetapi tidak pernah mengatakan siapa ayahnya. Dia hanya memintaku, jika suatu saat ada seorang anak dengan nama keluarga Kinasih tiba di istana, aku harus melindunginya." Pengungkapan itu menghantam Kirana seperti petir. Segalanya mulai masuk akal. Takdir yang membawanya ke sana, pertemuannya dengan Arya, perlindungan wanita ini yang tak bisa dijelaskan. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih banyak, napas wanita tua itu menjadi semakin berat. Kirana berteriak minta tolong, dan Arya datang berlari, diikuti oleh para tabib. Malam itu terasa panjang dan menyiksa. Seluruh kerajaan seakan menahan napas saat mereka berjuang menyelamatkan nyawa wanita yang dianggap sebagai ibu sang ratu. Arya memeluk Kirana yang menangis, membisikkan kata-kata penghiburan di telinganya.
Saat fajar menyingsing, sebuah keajaiban terjadi. Demamnya turun, dan wanita tua itu membuka matanya, lemah tetapi hidup. Pemulihannya berjalan lambat, tetapi Kirana tidak pernah beranjak dari sisinya. Selama hari-hari itu, lebih banyak rahasia terungkap. Wanita tua itu menceritakan tentang sebuah peti tersembunyi di ruang bawah tanah istana, yang ditinggalkan oleh Raden Ajeng Melati Kinasih sebelum ia pergi. Dengan izin Arya, Kirana turun ke kedalaman gelap istana, hanya dipandu oleh cahaya obor yang berkelip-kelip. Ruang bawah tanah itu adalah labirin koridor yang lembab dan dingin. Udaranya berbau apek dan sejarah yang terlupakan. Setiap langkah bergema seperti jenderang jauh, dan Kirana merasa seolah-olah arwah masa lalu mengawasinya. Akhirnya, mengikuti petunjuk Biyung, ia menemukan sebuah ceruk kecil yang tersembunyi di balik patung kuno. Peti itu ada di sana, tertutup debu dan jaring laba-laba puluhan tahun. Dengan tangan gemetar, Kirana membuka kuncinya yang berkarat. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat yang menguning, sebuah liontin perak, dan sebuah buku harian bersampul kulit. Liontin itu berisi potret miniatur seorang wanita yang merupakan cerminan dirinya, hanya saja dengan pakaian dari zaman yang berbeda. Itu adalah Melati, ibunya. Kirana menghabiskan berjam-jam membaca buku harian itu di bawah cahaya lilin di kamarnya. Halaman-halamannya mengungkapkan kisah cinta terlarang antara Melati dan seorang bangsawan Mahapala, yang namanya telah dicoret dengan hati-hati di setiap penyebutan. Melati menulis tentang mimpinya untuk bayi yang dikandungnya, tentang ketakutannya ketahuan, tentang keputusan menyakitkan untuk pergi demi melindungi anaknya. Entry terakhir bertanggal hanya beberapa hari sebelum kelahiran Kirana. "Anakku tersayang," tulis Melati, "kutinggalkan untukmu warisan ini, bukan berupa emas atau perak, melainkan kebenaran. Engkau adalah anak dari cinta, tidak peduli apa kata dunia. Jadilah kuat, jadilah pemberani, dan jangan pernah biarkan siapapun merendahkan nilaimu. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah bangsawan, tetapi hatimulah yang akan menentukan nilai sejatimu." Arya menemukan Kirana menangis di atas halaman-halaman buku harian itu. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluknya, membiarkannya menumpahkan semua air mata yang telah ia simpan. Ketika akhirnya ia bisa berbicara, ia menceritakan semuanya. Arya mendengarkan dalam diam, wajahnya menunjukkan berbagai emosi. "Apakah ini mengubah sesuatu di antara kita?" tanya Kirana, suaranya kecil dan takut. Arya menangkup wajahnya, menatap dalam-dalam ke matanya. "Ya, ini mengubah segalanya," katanya, dan jantung Kirana hampir berhenti. "Sekarang aku semakin mencintaimu, mengetahui bahwa kau telah mengatasi tidak hanya tragedi Desa Melati, tetapi juga misteri asal-usulmu. Kau bahkan lebih kuat dari yang pernah kubayangkan." Malam itu, saat bulan purnama memandikan istana dengan cahaya peraknya, Arya dan Kirana memperbarui sumpah cinta mereka di taman pribadi sang ratu. Bunga melati putih yang Arya perintahkan untuk ditanam khusus untuknya menebarkan aroma manis di udara malam. Setiap ciuman yang dibagikan adalah sebuah janji. Setiap pelukan adalah benteng melawan badai yang pasti akan datang. Tetapi, takdir punya rencana lain. Keesokan paginya, para utusan tiba dengan berita yang mengkhawatirkan. Putri Rania telah berhasil meyakinkan Raja-Raja Wali untuk membentuk aliansi melawan Mahapala. Lebih buruk lagi, ia mengklaim memiliki bukti bahwa pernikahan Arya dan Kirana tidak sah, berdasarkan hukum kuno yang melarang penyatuan antara bangsawan dan budak. Dewan kerajaan segera dipanggil. Ketegangan di ruangan itu begitu terasa, seperti listrik sebelum badai. Pangeran Adipati Wirogo, yang sejak awal bersikap kritis, kini tampak benar-benar khawatir. "Baginda Prabu, yang mulia ratu," katanya, "kita harus bertindak bijaksana. Perang dengan Raja Wali akan menghancurkan kedua kerajaan." Kirana berdiri, posturnya agung meskipun gejolak batin melandanya. "Tuan-tuan dewan," mulainya, "hamba tidak akan membiarkan lebih banyak darah tertumpah karena hamba. Jika turunnya hamba dari takhta akan membawa perdamaian bagi kerajaan, hamba akan melakukannya dengan senang hati." Arya segera memprotes, tetapi Kirana melanjutkan. "Namun, sebelum keputusan apapun dibuat, hamba mengusulkan agar kita mengirim delegasi ke Raja Wali. Izinkan hamba pergi secara pribadi untuk berbicara dengan Rania." Ruangan itu meledak dalam protes. Tidak terpikirkan bagi sang ratu untuk menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu. Tetapi Kirana tetap teguh, dan sesuatu dalam tekadnya meyakinkan bahkan mereka yang paling skeptis. Arya menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah pendiriannya, bersikeras untuk menemaninya bersama dengan pengawal pribadinya yang paling terpercaya.
Perjalanan ke Raja Wali memakan waktu 3 hari melalui jalanan berdebu dan hutan lebat. Di setiap perhentian, Kirana mengamati rakyat, melihat di wajah mereka perpaduan harapan dan ketakutan yang sama yang pernah ia kenal di desa Melati. Di sebuah desa kecil di perbatasan, seorang gadis kecil mendekatinya dengan setangkai bunga liar. "Untuk ratu yang cantik," kata anak itu dengan senyum ompong. Kirana berlutut dan memeluk gadis itu, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan segalanya untuk mencegah anak itu mengenal kengerian perang. Istana Raja Wali berdiri menjulang seperti gunung batu hitam di tengah langit yang berbadai. Rania menunggu mereka di balairung takhta, mengenakan gaun merah darah yang menonjolkan kecantikannya yang dingin. Di sisinya, Raja-Raja Wali yang tua mengamati dengan mata penuh perhitungan. "Jadi budak dari desa Melati berani menginjakan kaki di kerajaanku," kata Rania, suaranya meneteskan racun. Kirana tidak goyah. "Hamba datang sebagai Ratu Mahapala," jawabnya dengan tenang, "dan sebagai seseorang yang mengetahui beratnya kehilangan dan nilai perdamaian. Rania, aku tahu aku telah menyakitimu, dan untuk itu aku minta maaf. Tapi aku tidak akan membiarkan penderitaanmu menyebabkan penderitaan ribuan orang yang tidak bersalah." Rania tertawa, suara yang tajam seperti pecahan kaca. "Kau mencuri segalanya dariku. Arya adalah hakku, pernikahan kami telah diatur sejak kecil. Dan tidakkah kau percaya bahwa cinta tidak bisa diatur atau dicuri?" Balas Kirana, "Cinta memilih jalannya sendiri. Arya memilihku seperti aku memilihnya. Tapi itu tidak mengurangi nilaimu, Rania. Kau cantik, cerdas, dan kuat. Pasti kau akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu." Raja-Raja Wali yang tadinya diam akhirnya angkat bicara. "Kata-katamu indah, Ratu Kirana, tetapi kata-kata tidak mengubah hukum kuno. Jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda bukan seorang budak saat menikah dengan Arya, saya akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan saya atas klaim Rania." Kirana merasakan beratnya momen itu. Kemudian, dengan suara jernih, ia mulai bercerita tentang buku harian ibunya, tentang darah bangsawan yang mengalir di nadinya, meskipun lahir dari cinta terlarang. Tetapi lebih dari itu, ia berbicara tentang bagaimana Arya telah membebaskan semua budak di Mahapala dalam dekret pertamanya sebagai raja, yang secara teknis membebaskannya bahkan sebelum pernikahan mereka diresmikan. Keheningan yang menyusul terasa pekat. Rania tampak seperti disambar petir. Raja-Raja Wali menggaruk janggutnya yang beruban, berpikir. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang bangsawan muda dari istana Raja Wali melangkah maju. "Baginda Raja," katanya kepada rajanya, "jika diizinkan, hamba ingin berbicara untuk membela Ratu Kirana." Semua orang berpaling karena terkejut. Pemuda itu, yang diperkenalkan sebagai Pangeran Banyu, putra bungsu raja, melanjutkan. "Saya berada di Mahapala saat penobatan, menyamar di antara rakyat untuk mengamati. Saya melihat betapa Ratu Kirana dicintai oleh rakyatnya. Saya melihat bagaimana ia menghentikan kereta kerajaannya untuk menolong seorang anak yang terluka. Bagaimana ia membagikan koin dari kantongnya sendiri kepada orang miskin. Jika kita mempertanyakan keabsahannya karena kelahirannya, kita juga harus mempertanyakan keabsahan kita semua yang lahir berdarah biru, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal rakyat kita." Kata-kata Pangeran Banyu menimbulkan gumaman di istana. Rania tampak dikhianati, matanya menyala-nyala karena marah. Tetapi raja tua itu mengangkat tangannya meminta keheningan. "Putraku berbicara dengan kebijaksanaan yang membuatku malu karena tidak melihatnya lebih awal. Ratu Kirana, saya menerima penjelasan Anda. Tidak akan ada perang di antara kerajaan kita." Kelegaan yang dirasakan Kirana begitu kuat hingga kakinya hampir lemas. Arya diam-diam menopangnya, sentuhannya menyalurkan kekuatan dan cinta. Tetapi Rania belum siap menyerah. "Jika tidak akan ada perang," katanya dengan getir, "maka aku menuntut duel. Menurut hukum kuno, aku berhak menantang orang yang telah merebut tempatku." Balairung itu menjadi sunyi senyap. Duel antara bangsawan jarang terjadi, apalagi antara wanita. Kirana merasakan Arya tegang di sisinya, siap untuk campur tangan, tetapi ia menyentuh lengannya dengan lembut. "Aku terima," kata Kirana, mengejutkan semua orang. "Tetapi dengan satu syarat. Jika aku menang, kau akan melepaskan semua klaim atas Arya dan menemukan kedamaian. Jika kau menang, aku akan mengundurkan diri ke sebuah pertapaan dan membatalkan pernikahanku." Arya memprotes keras, tetapi Kirana sudah bertekad. Duel dijadwalkan saat fajar keesokan harinya. Malam sebelumnya adalah salah satu malam terpanjang dalam hidup Kirana. Arya tetap di sisinya, memeluknya seolah-olah ia bisa melindunginya hanya dengan cintanya.
Kau tidak perlu melakukan ini, bisiknya berulang kali. Aku tahu, jawab Kirana, tapi aku harus. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Rania. Dia membutuhkan penutupan ini untuk bisa melanjutkan hidup. Ketika sinar matahari pertama menyentuh halaman istana, kedua wanita itu bertemu. Rania telah memilih keris, senjata yang telah ia pelajari sejak kecil. Kirana belum pernah memegang keris sebelum bertemu Arya, tetapi selama berbulan-bulan sebagai ratu, ia bersikeras belajar membela diri. Biyung, dalam kebijaksanaannya, diam-diam telah mengatur agar Kirana mendapatkan pelajaran dari ahli keris terbaik di kerajaan. Duel dimulai dengan Rania menyerang dengan ganas. Kemarahannya memicu setiap tusukan. Kirana bertahan dengan susah payah, gerakannya kurang halus tetapi penuh tekad. Suara logam beradu logam bergema di halaman saat para bangsawan dari kedua kerajaan menyaksikan dengan napas tertahan. Rania jelas lebih unggul secara teknis. Tetapi Kirana memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Rania, pengalaman berjuang untuk bertahan hidup. Setiap kali terpojok, Kirana menemukan jalan keluar yang tak terduga, menggunakan gerakan-gerakan tidak lazim yang ia pelajari di jalanan desa Melati saat harus membela diri dari pencuri dan prajurit. Titik balik terjadi ketika Rania, dalam amarahnya, meninggalkan celah dalam pertahanannya. Kirana bisa saja memanfaatkannya untuk melucuti senjatanya, bahkan mungkin melukainya, tetapi sebaliknya, ia dengan sengaja menurunkan kerisnya. Rania, apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Kirana terengah-engah. Apakah Arya yang kau cintai atau gagasan tentang apa yang ia wakili? Rania ragu-ragu, kerisnya bergetar. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang sempurna. Aku bahkan tidak tahu lagi, akunya, suaranya pecah. Aku menghabiskan begitu banyak waktu membencimu hingga aku lupa bagaimana rasanya tidak merasakan beban ini. Kirana mengambil langkah mundur, masih waspada tetapi tidak lagi dalam posisi menyerang. Kalau begitu, bebaskan dirimu dari beban itu. Kebencian adalah penjara yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Untuk sesaat, kedua wanita itu saling menatap. Kemudian Rania menjatuhkan kerisnya dengan dentang logam. Aku menyerah, katanya singkat. Mungkin kau benar. Mungkin aku perlu belajar untuk benar-benar mencintai, bukan hanya memiliki. Kirana mendekat dengan hati-hati dan yang mengejutkan semua orang, memeluk Rania. Putri itu awalnya menegang, tetapi kemudian membalas pelukan itu, menangiskan frustrasi dan rasa sakit selama bertahun-tahun. Pangeran Banyu, yang telah menyaksikan semuanya dengan saksama, mendekat ketika kedua wanita itu berpisah. Putri Rania, katanya dengan lembut, jika kau mengizinkan, aku ingin mendapat kehormatan untuk menunjukkan taman-taman Raja Wali kepadamu. Konon, bunga mawar di sana mekar bahkan di musim dingin. Rania menatapnya, benar-benar menatapnya, mungkin untuk pertama kalinya. Ada kebaikan di matanya, sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, buta oleh obsesinya. Kepulangan ke Mahapala diwarnai kemenangan. Rakyat yang tadinya takut akan perang menyambut para penguasa mereka dengan perayaan. Jalan-jalan dihiasi bunga, anak-anak menyanyikan lagu-lagu perdamaian, dan lonceng rumah-rumah ibadah berdentang riang. Kirana, dari atas keretanya di samping Arya, akhirnya merasa utuh. Tetapi hidup masih menyimpan lebih banyak kejutan. Beberapa minggu setelah kembali, Kirana mulai merasakan mual di pagi hari. Tabib istana, setelah memeriksanya, memberikan kabar itu dengan senyum berseri-seri. Sang ratu sedang mengandung seorang pewaris. Arya, saat mendengar kabar itu, mengangkat Kirana ke dalam pelukannya dan memutarnya di udara, tertawa seperti anak kecil. Seluruh kerajaan merayakan berita itu. Biyung, yang kini telah pulih sepenuhnya dan tinggal di kamar yang layak untuk seorang ibu ratu, menangis haru. Ibumu pasti akan sangat bangga, katanya kepada Kirana. Bayi ini akan membawa yang terbaik dari dua dunia, kebangsawanan Mahapala dan kekuatan desa Melati. Bulan-bulan kehamilan diisi dengan persiapan dan harapan. Arya menjadi lebih protektif, jika itu mungkin. Ira panas dimitahkan untuk mendatangkan bidan-bidan terbaik di kerajaan, menciptakan taman khusus di mana Kirana bisa berjalan dengan aman, dan menghabiskan berjam-jam berbicara dengan bayi yang masih di dalam kandungan, menceritakan kisah-kisah cinta dan keberanian. Patih Dananjaya, mantan Patih, ditemukan beberapa bulan kemudian hidup sebagai pengemis di jalanan kerajaan yang jauh. Ketika berita itu sampai ke Kirana, ia mengejutkan semua orang dengan mengirim utusan untuk menjemputnya. Bukan untuk menghukumnya lebih lanjut, tetapi untuk menawarkannya kesempatan penebusan dosa. Pekerjaan jujur di ladang kerajaan jauh dari istana tetapi dengan martabat. Dananjaya yang hancur dan terhina oleh kehidupan, menerima dengan air mata terima kasih.
Pada suatu malam bulan purnama, mirip dengan malam di mana Arya dan Kirana memperbarui sumpah mereka, rasa sakit persalinan dimulai. Istana menjadi sibuk. Arya menentang semua tradisi, bersikeras untuk tetap di sisi Kirana selama seluruh proses. Ia memegang tangannya saat Kirana berteriak, membisikkan kata-kata cinta saat Kirana berjuang untuk melahirkan putranya ke dunia. Ketika akhirnya tangisan bayi bergema di lorong-lorong, seluruh kerajaan seolah menghela napas lega. Bayi itu laki-laki, sehat dan kuat, dengan mata biru Arya dan rambut gelap Kirana. Mereka menamainya Pangeran Bayu Kinasih, menyatukan dua dunia dalam namanya. Perkenalan pangeran mahkota adalah acara yang megah. Delegasi dari semua kerajaan tetangga datang untuk memberikan penghormatan. Rania datang secara pribadi, kini bertunangan dengan Pangeran Banyu. Wajahnya berubah oleh kebahagiaan yang tulus. Ia membawa hadiah istimewa, sebuah kuda kayu kecil berukir yang pernah menjadi milik Arya saat kecil, sesuatu yang ia simpan selama bertahun-tahun. Itu adalah isyarat perdamaian sejati, sebuah lingkaran yang telah tertutup. Pembaptisan Pangeran Bayu kecil dirayakan dengan dibukanya gerbang istana untuk rakyat. Kirana bersikeras agar semua orang, bangsawan dan rakyat jelata, kaya dan miskin, dapat melihat dan memberkati calon raja mereka. Antrean membentang berkilo-kilometer, setiap orang membawa hadiah kecil atau sekadar kata-kata restu. Di antara kerumunan, Kirana melihat sekelompok pengungsi dari desa Melati. Wajah mereka yang ditandai oleh penderitaan bersinar ketika ia mengenali mereka dan menyapa mereka secara pribadi. Ia berbicara dengan mereka dalam dialek asli mereka, berjanji bahwa mereka akan disambut baik di Mahapala, bahwa mereka akan menerima tanah untuk digarap dan kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka. Kisah Kirana menyebar melampaui batas-batas Mahapala. Para pujangga menyanyikan lagu tentang Buddha yang menjadi ratu, tentang cinta yang mengalahkan prasangka, tentang kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan. Tetapi bagi Kirana, yang terpenting bukanlah lagu atau legenda. Itu adalah momen hening di pagi hari ketika Bayu tidur di pelukannya. Arya di sisinya, biung menyulam di dekat jendela. Suatu hari, saat berjalan di taman bersama putranya, yang kini menjadi bocah 3 tahun yang penuh rasa ingin tahu, Kirana menemukan seorang gadis Buddha yang melarikan diri bersembunyi di antara semak-semak mawar. Gadis itu gemetar ketakutan menunggu hukuman. Kirana berlutut di hadapannya, teringat akan keputusasaannya sendiri bertahun-tahun yang lalu. "Siapa namamu, nak?" tanyanya dengan lembut. "Sari, yang mulia," jawab gadis itu dengan suara bergetar. "Tolong, jangan kirim saya kembali." Kirana menatap mata gadis itu dan melihat masa lalunya sendiri terpantul di sana. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. "Ikutlah, Sari. Di Mahapala tidak ada lagi budak. Hanya ada orang-orang yang mencari tempat mereka di bawah matahari." Gadis itu meraih tangannya dengan ragu-ragu dan Kirana membawanya ke istana, di mana ia akan dididik dan dirawat seperti semua anak lain di bawah perlindungan kerajaan. Arya, yang mengamati dari jendela kantornya, tersenyum. Ratunya tidak hanya membawa cinta ke dalam hidupnya, tetapi juga telah mengubah kerajaan itu sendiri. Di bawah pemerintahan bersama mereka, Mahapala telah menjadi mercusuar harapan, tempat di mana kelahiran tidak menentukan nasib, di mana cinta sejati dihargai di atas aliansi politik. Tetapi takdir masih menyimpan cobaan. Wabah mengerikan mulai menyebar di kerajaan tetangga. Rakyat panik, kenangan akan epidemi yang telah menewaskan Prabu Anom masih segar. Kirana dan Arya bekerja tanpa lelah, mengatur karantina, membagikan obat-obatan, merawat orang sakit secara pribadi meskipun ada protes dari para penasihat mereka. Selama krisis inilah Kirana menemukan bakat yang tak terduga. Ramuan herbal yang diajarkan oleh ibu kandungnya di desa Melati dikombinasikan dengan pengetahuan para tabib istana, menciptakan pengobatan yang efektif. Sang ratu menghabiskan hari-harinya di laboratorium darurat, tangannya ternoda hijau dari tanaman, wajahnya ditandai oleh kelelahan tetapi diterangi oleh tekad. Pangeran Bayu kecil, menunjukkan keberanian di luar usianya, bersikeras untuk membantu. Ia membawa perban, membawakan air untuk orang sakit. Wajah kecilnya serius saat meniru gerakan hati-hati ibunya. Arya melihat dalam dirinya welas asih Kirana dan merasakan dadanya membuncah karena bangga. Krisis berlalu, meninggalkan Mahapala lebih kuat dan lebih bersatu. Rakyat yang sudah mencintai ratu mereka kini memujanya sebagai penyelamat. Tetapi Kirana menolak untuk menerima semua pujian. Dalam setiap pidato, ia menyebutkan keberanian para tabib, dedikasi para sukarelawan, kekuatan rakyat. Kerendahan hati yang tulus ini hanya menambah cinta yang mereka rasakan untuknya.
Tahun-tahun berlalu. Pangeran Bayu tumbuh kuat dan adil, dididik dalam seni perang dan juga seni perdamaian. Kirana memiliki 2 anak lagi, si kembar Larasati dan Mayangsari, dinamai untuk menghormati ibu dan akarnya. Istana bergema dengan tawa anak-anak, sesuatu yang belum pernah terjadi di masa-masa Prabu Anom yang kaku. Biyung, yang kini benar-benar sepuh, menghabiskan hari-harinya menceritakan kisah-kisah kepada anak-anak kerajaan tentang zaman dulu, tentang keberanian ibu mereka, tentang bagaimana cinta sejati selalu menemukan jalan. Kata-katanya terukir di hati-hati muda, benih-benih kebijaksanaan untuk masa depan. Pada suatu sore yang istimewa, kerajaan merayakan ulang tahun ke-10 penobatan Arya dan Kirana. Persiapan telah memakan waktu berbulan-bulan, dengan delegasi dari seluruh penjuru dunia yang dikenal datang untuk memberikan penghormatan. Di antara para tamu ada sebuah kejutan. Raja Agnimaya, kerajaan yang sama yang telah menghancurkan desa Melati, datang secara pribadi untuk meminta maaf. Dia adalah seorang pria baru, putra dari orang yang memerintahkan invasi. Ia berlutut di hadapan Kirana di Balairung Agung, di depan ratusan saksi. Ratu Kirana, katanya dengan suara tercekat, hamba datang untuk memohon pengampunan atas kejahatan yang ayah hamba sebabkan pada rakyatmu. Hamba membawa persembahan ganti rugi, tetapi hamba tahu tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Balairung menjadi sunyi, semua mata tertuju pada Kirana. Ia turun dari takhtanya, setiap langkah bergema dalam keheningan. Ketika ia tiba di hadapan raja yang berlutut, ia mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Pengampunan, katanya, suaranya jernih seperti kristal, tidak menghapus masa lalu, tetapi bisa membangun masa depan yang lebih baik. Berdirilah, Raja Agnimaya, dan marilah kita menjadi sekutu dalam damai sebagaimana ayah-ayah kita menjadi musuh dalam perang. Momen itu begitu kuat sehingga banyak penonton menangis. Arya mengamati ratunya dengan kekaguman yang baru. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih mengejutkannya dengan kemampuannya mengubah rasa sakit menjadi harapan. Aliansi dengan Agnimaya membawa kemakmuran yang tak terduga. Rute perdagangan dibuka, pengetahuan dibagikan, dan banyak pengungsi dari desa Melati akhirnya dapat mengunjungi tanah air mereka yang kini sedang dibangun kembali dengan bantuan kedua kerajaan. Kirana mendirikan sekolah khusus di istana, di mana anak-anak dari semua latar belakang bisa belajar bersama. Bangsawan dan rakyat jelata, kaya dan miskin, semua duduk di bangku yang sama, belajar bahwa pengetahuan tidak mengenal batas kelas. Bayu juga belajar di sana, belajar melihat calon rakyatnya sebagai sesama dan teman. Selama salah satu pelajaran itulah sebuah insiden mengubah segalanya. Seorang anak bangsawan mengejek seorang gadis miskin karena pakaiannya yang ditambal. Bayu, yang saat itu berusia 12 tahun, segera berdiri. Jika kau menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, katanya dengan wibawa di luar usianya, maka kau tidak layak mengenakan pakaianmu sendiri. Ibuku mengajariku bahwa nilai sejati ada di hati, bukan di kain. Kisah itu menyebar dengan cepat, mengkonfirmasi apa yang sudah banyak orang ketahui. Calon raja akan layak seperti orang tuanya. Kirana, saat mendengar tentang insiden itu, memeluk putranya dengan air mata berlinang. Kau menjadi pria yang selalu kukenal, bisiknya. Tetapi tidak semua adalah kemenangan yang mudah. Sekelompok bangsawan konservatif yang diam-diam dipimpin oleh Pangeran Adipati Wirogo yang tidak pernah benar-benar menerima Kirana mulai bersekongkol. Mereka ingin Bayu dididik jauh dari pengaruh ibunya di sebuah akademi militer tradisional di mana ia akan mempelajari cara-cara lama. Konspirasi itu ditemukan oleh Sari, gadis muda yang telah diselamatkan Kirana bertahun-tahun yang lalu dan kini menjadi dayang bagi putri kembar. Ia mendengar bisik-bisik dan segera memberitahu penyelamatnya. Kirana bisa saja menghukum para konspirator dengan berat, tetapi ia memilih jalan lain. Ia mengundang semua bangsawan yang terlibat untuk makan malam pribadi. Ketika mereka semua berkumpul, mengharapkan semacam jebakan, Kirana melayani mereka makanan secara pribadi. Gestur itu begitu tak terduga sehingga mereka terdiam. "Tuan-tuan," katanya sambil menyajikan, "hamba tahu rencana Anda. Hamba memahami ketakutan Anda. Anda pikir hamba melemahkan calon raja dengan pengaruh rakyat jelata hamba." Pangeran Adipati Wirogo, merah karena malu dan marah, mencoba memprotes tetapi Kirana melanjutkan. "Karena itu, hamba mengundang Anda untuk menghabiskan 1 minggu di desa-desa termiskin di kerajaan. Lihat dengan mata kepala sendiri apa yang Bayu lihat. Kenali rakyat yang suatu hari akan ia pimpin.
Setelah itu, kembalilah dan katakan padaku, apakah Anda masih percaya bahwa jarak dan ketidaktahuan membuat seorang raja yang baik? Dengan enggan, para bangsawan menerima tantangan itu. Apa yang mereka lihat mengubah banyak dari mereka. Kemiskinan yang bermartabat, perjuangan sehari-hari, harapan yang terus ada meskipun kesulitan. Ketika mereka kembali, beberapa meminta maaf. Pangeran Adipati Wirogo yang terlalu angkuh untuk mengakui kesalahannya sepenuhnya, setidaknya menghentikan oposisi aktifnya. Waktu terus berjalan tanpa henti. Si kembar tumbuh menjadi gadis-gadis cantik dan cerdas, Larasati dengan semangat pejuang ayahnya dan Mayangsari dengan welas asih ibunya yang mendalam. Biyung, setelah hidup yang panjang dan penuh, meninggal dengan damai dalam tidurnya pada suatu malam musim semi. Pemakamannya adalah acara kenegaraan, menghormatinya sebagai ibu ratu sejati. Kirana menangis seperti yang belum pernah ia lakukan sejak kehilangan keluarganya di desa Melati. Tetapi kali ini, ia memiliki Arya dan anak-anaknya untuk menghiburnya. Bayu, yang kini seorang pemuda berusia 16 tahun, memberikan pidato yang mengharukan tentang nenek hati yang telah mengajarkan mereka semua arti sebenarnya dari keluarga. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa darah bisa menciptakan ikatan, tetapi cintalah yang membuatnya tak terpatahkan, katanya. Suaranya yang kuat bergema di seluruh candi. Pada saat itulah berita yang mengganggu datang dari utara. Kekuatan baru sedang bangkit, seorang panglima perang yang menyebut dirinya sang penakluk 1000 kerajaan. Pasukannya telah menaklukkan 3 kerajaan dalam waktu kurang dari setahun, dan matanya kini beralih ke selatan, ke tanah-tanah makmur Mahapala dan sekutunya. Arya mengadakan dewan perang, tetapi Kiranalah yang mengusulkan strategi paling berani. Daripada menunggu serangan, mengapa kita tidak mencoba diplomasi terlebih dahulu? Kirim aku sebagai utusan. Aku pernah mengubah musuh menjadi sekutu sebelumnya. Dewan terkejut dengan usulan itu. Terlalu berbahaya, terlalu bodoh. Tetapi Bayu mengejutkan semua orang dengan mendukung ibunya. Jika ada yang bisa menemukan kedamaian di mana orang lain hanya melihat perang, itu adalah ibuku. Tapi dia tidak akan pergi sendiri. Aku akan menemaninya. Arya awalnya menolak mentah-mentah, tetapi melihat tekad di mata istri dan putranya, dan teringat bagaimana keberanian Kirana telah menyelamatkan kerajaan sebelumnya, ia dengan enggan setuju. Perjalanan ke utara sangat berat. Jalanan menjadi semakin liar setiap hari, desa-desa semakin jarang dan ketakutan. Para pengungsi yang melarikan diri ke selatan menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang sang penakluk, tentang kekejamannya, tentang bagaimana ia mengubah raja menjadi pelayan dan ratu menjadi budak. Ketika mereka akhirnya tiba di perkemahan sang penakluk, Kirana merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Itu adalah lautan tenda hitam, dengan panji-panji yang berkibar seperti gagak diembus angin. Pengawal-pengawal brutal mengantar mereka ke tenda utama, di mana sang panglima perang menunggu mereka. Sang penakluk adalah seorang pria besar, dengan bekas luka melintang di wajahnya seperti peta kekerasan. Tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Kirana, sesuatu berubah dalam ekspresinya. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia melihat bukan monster, melainkan seorang pria yang hancur oleh kehidupan. Jadi Ratu Mahapala datang kepadaku, katanya, suaranya seperti guntur di kejauhan. Mereka bilang kau adalah Buddha sebelum menjadi ratu. Benarkah itu? Kirana berdiri tegak. Benar, hamba mengenal rantai sebelum mengenal mahkota. Karena itu hamba tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menaklukkan orang lain, tetapi pada membebaskan diri dari rantai batin sendiri. Sang penakluk tertawa, tetapi itu bukan suara yang kejam, hampir sedih. Dan rantai apa yang kubawa, ratu kecil? Kirana melangkah maju, mengabaikan bisikan protes Bayu. Rantai kebencian, balas dendam, rasa sakit yang belum sembuh. Hamba melihat di mata Anda kegelapan yang sama yang hamba lihat di mata hamba sendiri ketika hamba kehilangan segalanya. Tapi hamba juga melihat masih ada cahaya, berjuang untuk bertahan. Balairung itu menjadi sunyi senyap. Para jenderal sang penakluk berharap ia akan membunuh Kirana karena kelancangan seperti itu. Sebaliknya, sang panglima perang berdiri perlahan. Kau tidak tahu apa-apa tentangku, wanita. Kirana tidak mundur. Hamba tahu bahwa seseorang yang berusaha menaklukkan 1000 kerajaan sedang lari dari sesuatu. Mungkin dari dirinya sendiri. Hamba tahu bahwa kekerasan seringkali merupakan jeritan dari rasa sakit yang tidak menemukan kata-kata lain. Dan hamba tahu bahwa bahkan hati yang paling keras pun bisa menemukan penebusan. Sang penakluk berjalan ke arahnya, sosoknya yang menjulang membuat Bayu secara naluriah menggerakkan tangannya ke kerisnya. Tetapi Kirana mengangkat tangannya meminta ketenangan.
Sang panglima perang berhenti di hadapannya, begitu dekat sehingga ia bisa melihat air mata yang tak tertumpah di matanya. Keluargaku dibantai saat aku berusia 7 tahun, katanya, suaranya kini hanya bisikan. Aku melihat ibuku, ia tidak bisa melanjutkan. Kirana, dalam sebuah gerakan yang mengejutkan semua yang hadir, dengan lembut menyentuh lengan sang penakluk. Hamba juga kehilangan keluarga karena kekerasan. Hamba juga mengenal dahaga akan balas dendam. Tapi hamba belajar bahwa menciptakan lebih banyak anak yatim tidak akan membawa kembali orang mati kita. Itu hanya melanggengkan siklus rasa sakit. Pria besar itu gemetar di bawah sentuhan lembutnya. Selama 3 hari, Kirana tinggal di perkemahan, berbicara dengan sang penakluk, yang mengungkapkan namanya adalah Guntur. Ia menceritakan kisah lengkapnya. Bagaimana ia adalah seorang pangeran yang bahagia sampai perang menghancurkan segalanya. Bagaimana ia bersumpah tidak ada lagi yang akan lemah seperti dirinya. Bagaimana setiap kerajaan yang ditaklukkan adalah upaya untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Bayu menyaksikan dengan terpesona saat ibunya mengerjakan sihirnya yang aneh, bukan dengan mantra atau ramuan, tetapi dengan welas asih yang tulus. Kirana berbagi perjalanannya sendiri, bagaimana ia mengubah rasa sakit menjadi tujuan, bagaimana cinta telah menyembuhkan luka yang tampak fatal. Pada hari ketiga, Guntur menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Isak tangis besar yang mengguncang tubuh besarnya seperti anak yang hilang. Ketika Kirana dan Bayu pergi, mereka membawa serta perjanjian damai. Lebih dari itu, mereka membawa janji Guntur untuk menggunakan pasukannya bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi. Ia akan menjadi penjaga utara, membela semua kerajaan sekutu dari ancaman luar. Itu adalah transformasi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Kepulangan ke Mahapala diwarnai kemenangan. Arya berlari untuk memeluk istri dan putranya, air mata mengalir bebas di wajahnya. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya dengan heran. Kirana tersenyum, senyum yang masih membuat jantungnya berdebar kencang setelah bertahun-tahun. "Aku ingat apa yang pernah kau ajarkan padaku. Bahwa cinta adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Aku hanya membantu Guntur untuk mengingatnya juga." Si kembar, yang kini adalah wanita muda berusia 15 tahun, telah menyiapkan kejutan untuk kepulangan ibu mereka. Mereka telah menyelenggarakan sebuah festival yang merayakan para wanita kuat di kerajaan, dengan Kirana sebagai inspirasi utama. Para pengrajin, penyembuh, guru, semua berkumpul untuk menunjukkan bahwa kekuatan wanita memiliki banyak wajah. Selama festival, Kirana melihat seorang wanita muda mengamati dari kejauhan, wajahnya ditandai oleh memar yang belum sembuh. Ia mendekat diam-diam dan duduk di sebelahnya. Wanita muda itu, yang terkejut saat mengenali sang ratu, mencoba menutupi lukanya. "Tidak perlu disembunyikan," kata Kirana dengan lembut. "Aku pernah berada di posisimu. Ada bantuan yang tersedia." Wanita muda itu, yang bernama Intan, menceritakan kisahnya di sela-sela air mata. Pernikahan yang diatur dengan pria kejam, kekerasan setiap hari, ketakutan yang terus-menerus. Kirana mendengarkan setiap kata, teringat akan saat-saat keputusasaannya sendiri dengan Pati Dananjaya. Sebelum hari berakhir, Intan berada di bawah perlindungan kerajaan, dan suaminya menghadapi keadilan kerajaan. Insiden ini mendorong Kirana untuk mendirikan rumah-rumah perlindungan di seluruh kerajaan untuk wanita yang mengalami kekerasan. Arya mendukung sepenuhnya, menetapkan hukum yang lebih keras terhadap pelaku kekerasan, dan memastikan tidak ada wanita yang dipaksa untuk tetap berada dalam situasi berbahaya. Itu adalah revolusi diam lainnya di kerajaan, mengubah kehidupan satu persatu. Bayu, terinspirasi oleh keberanian ibunya dalam menghadapi sang penakluk, memutuskan bahwa ia ingin berkeliling kerajaan sebelum mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ia ingin mengenal rakyatnya bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai seorang pria. Kirana dan Arya teringat bagaimana pertemuan mereka sendiri terjadi dalam keadaan serupa, setuju meskipun dengan berat hati. Selama 6 bulan, Bayu bepergian menyamar, bekerja di ladang, membantu panen, mendengarkan cerita-cerita rakyat. Di sebuah desa kecil di perbatasan, ia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Dewi, putri seorang pandai besi, yang semangat bebas dan pikirannya yang tajam langsung memikatnya. Dewi sama sekali tidak tahu bahwa ia adalah pangeran, memperlakukannya sebagai sesama, menantang gagasannya, membuatnya tertawa seperti yang belum pernah ia lakukan. Ketika Bayu akhirnya kembali, ia membawa serta tidak hanya pengalaman tetapi juga cinta. Perkenalan Dewi menyebabkan sedikit keributan di istana, seorang rakyat jelata lagi. Tetapi Kirana menyambut gadis muda itu dengan tangan terbuka, melihat dalam dirinya api yang sama yang telah menarik Arya bertahun-tahun yang lalu. Siklus berlanjut, cinta memilih jalannya sendiri.
Si kembar juga menemukan takdir mereka yang unik. Larasati menjadi komandan pengawal kerajaan. Wanita pertama di posisi ini memimpin dengan perpaduan kekuatan dan keadilan yang sama seperti ayahnya. Mayangsari memilih jalan penyembuhan, mendirikan rumah sakit di seluruh kerajaan di mana orang miskin dan kaya menerima perawatan yang sama. Pada perayaan ulang tahun ke-20 pemerintahan, hal yang tak terpikirkan terjadi. Kirana berada di taman, memetik bunga untuk perjamuan malam, ketika ia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ia tuh berlutut, dunia berputar di sekelilingnya. Para penjaga berlari untuk menolongnya, Arya segera dipanggil. Para tabib istana bekerja tanpa lelah, tetapi diagnosisnya suram. Jantung Kirana yang telah menanggung begitu banyak mulai melemah. Berita itu menyebar ke seluruh kerajaan seperti api. Rakyat berkumpul di luar istana, berdoa, bernyanyi, berharap akan keajaiban. Arya tidak beranjak dari sisi Kirana sekejap pun. Ia berseluang tangannya, menceritakan tentang anak-anak mereka, tentang kerajaan yang telah mereka bangun bersama, tentang cinta yang masih membara sekuat hari pertama. Kirana tersenyum lemah, matanya masih penuh dengan binar yang telah memikat sang pangeran bertahun-tahun yang lalu. Pada suatu malam yang sangat sulit, Kirana meminta untuk bertemu dengan masing-masing anaknya secara terpisah. Kepada Bayu, ia berkata, "Kau akan menjadi raja yang hebat, anakku. Tapi selalu ingat bahwa mahkota terberat adalah yang melupakan beban orang lain." Kepada Larasati, "Kekuatanmu adalah kebaikanmu yang terselubung baja. Jangan biarkan dunia mengeraskanmu sepenuhnya." Kepada Mayangsari, "Hatimu yang welas asih adalah harta terbesar kerajaan. Sembuhkan tidak hanya raga, tetapi juga jiwa." Untuk Arya, ia menyimpan kata-kata terakhirnya malam itu. "Cintaku, penyelamatku, pendampingku. Berjanjilah padaku kau akan terus mencintai, memimpin hidup. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri dan rakyat kita." Arya, dengan air mata mengalir di wajahnya yang masih agung meskipun usia, mengangguk. "Sampai napas terakhirku, aku berjanji. Tapi hatiku akan selalu menjadi milikmu, di dunia ini dan di dunia selanjutnya." Tetapi Kirana lebih kuat dari yang semua orang kira. Perlahan secara ajaib, ia mulai membaik. Para tabib tidak bisa menjelaskannya. Ada yang mengatakan itu adalah kekuatan cinta rakyat, yang lain mengatakan itu adalah kemauan keras Kirana sendiri. Ia lebih suka berpikir bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Pemulihannya lambat tapi stabil. Selama periode ini, kerajaan menunjukkan sifat aslinya. Bangsawan dan rakyat jelata bersatu dalam doa. Musuh lama menawarkan bantuan. Anak-anak membuat gambar untuk menghibur sang ratu, Rania, yang kini menjadi Ratu Raja Wali di sisi Banyu, datang secara pribadi untuk merawat Kirana, sebuah gestur yang menyentuh semua orang. Ketika Kirana akhirnya bisa muncul di balkon kerajaan, lemah tetapi tersenyum, gemuruh sukacita rakyat bisa terdengar hingga ke kerajaan yang jauh. Arya memeluknya seolah-olah ia bisa menguap, air mata mengalir bebas di wajahnya. "Kau mencoba meninggalkanku," bisiknya. "Tidak akan pernah," jawab Kirana. "Aku hanya menguji apakah kau bisa memerintah tanpaku. Jelas kau tidak bisa." Pengalaman itu mengubah Kirana. Ia menjadi lebih bertekad untuk meninggalkan warisan yang abadi. Ia mendirikan universitas yang terbuka untuk semua tanpa memandang asal atau kekayaan. Ia menciptakan hukum yang melindungi hak-hak pekerja, memastikan tidak ada yang akan dieksploitasi seperti dirinya dulu. Setiap reformasi adalah benih yang ditanam untuk masa depan. Bayu menikahi Dewi dalam sebuah upacara yang memadukan kesederhanaan dan keagungan. Kirana melihat dalam diri mereka cinta yang sama yang ia bagikan dengan Arya, kesediaan yang sama untuk menantang konvensi demi apa yang benar. Selama tarian pernikahan, Arya berbisik di telinganya, "Mereka mengingatkanku pada kita." Kirana tersenyum, kecuali mereka memiliki awal yang jauh lebih muda. Kelahiran cucu pertama. Kirana dan Arya dirayakan di seluruh kerajaan. Seorang anak laki-laki yang sehat, dengan mata neneknya dan dagu tegas kakeknya. Ketika Kirana menggendongnya untuk pertama kalinya, ia merasakan lingkaran kehidupan menjadi lengkap. Anak kecil ini akan meneruskan semua yang telah mereka bangun, tetapi dengan caranya sendiri. Tahun-tahun berlalu dalam kedamaian relatif. Kerajaan makmur, aliansi tetap kuat, dan keadilan menang. Kirana, yang kini berambut perak tetapi masih dengan semangat yang tak terkalahkan, menjadi sosok yang hampir legendaris. Anak-anak belajar tentang Buddha yang menjadi ratu, tentang bagaimana welas asih bisa lebih kuat dari pasukan. Pada suatu sore musim gugur,
Kirana sedang mengajari cucunya tentang tanaman obat di taman ketika seorang utusan datang dengan berita luar biasa. Para penjelajah telah menemukan orang-orang yang selamat dari desa Melati yang hidup di negeri yang jauh, melestarikan tradisi dan budaya rakyat mereka. Di antara mereka, luar biasanya adalah sepupu jauh Kirana, seseorang yang ia kira telah tewas dalam perang. Pertemuan kembali itu sangat emosional. Sang sepupu, yang kini seorang pria tua bernama Bapak Jaya, membawa serta artefak dari desa Melati, termasuk barang-barang milik keluarga Kirana yang telah diselamatkan. Di antaranya, sebuah potret orang tuanya satu-satunya yang ada. Kirana menangis melihat wajah-wajah yang selama ini hanya ia simpan dalam ingatan. Bapak Jaya menceritakan bagaimana sekelompok orang Melati melarikan diri ke pegunungan selama serangan terakhir, bagaimana mereka membangun komunitas baru, menjaga tradisi rakyat mereka tetap hidup. Kirana segera mengatur bantuan untuk mereka, menawarkan tanah di Mahapala bagi siapa saja yang ingin datang, atau bantuan bagi mereka yang lebih suka tinggal di tempat mereka berada. Banyak yang memilih untuk datang, menciptakan sebuah perkampungan Melati di ibu kota. Jalan-jalan dipenuhi dengan suara dan aroma masa kecil. Kirana, musik rakyatnya, makanan yang biasa dibuat ibunya. Arya belajar beberapa kata dalam bahasa Melati untuk mengejutkan dan menyenangkan Kirana. Aksennya yang buruk membuatnya tertawa seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Pada saat itulah Guntur, mantan sang penakluk yang kini menjadi penjaga utara, mengirim pesan mendesak. Ancaman nyata mendekat dari timur, sebuah kekaisaran di seberang pegunungan yang telah terisolasi selama berabad-abad kini bergerak ke barat. Teknologi dan jumlah mereka melebihi apapun yang pernah mereka hadapi. Dewan Perang dipanggil. Raja dan ratu dari semua kerajaan sekutu datang secara pribadi. Situasinya gawat. Kekaisaran Timur memiliki senjata yang belum pernah mereka lihat. Mesin perang yang bisa menghancurkan tembok seolah-olah itu kertas. Satu-satunya harapan adalah persatuan total, sesuatu yang belum pernah tercapai sebelumnya. Kirana mengusulkan sesuatu yang radikal. Daripada menunggu serangan atau maju berperang, mengapa kita tidak mencoba memahami apa yang diinginkan kekaisaran ini? Mungkin ada ruang untuk negosiasi, untuk perdagangan daripada konflik. Banyak yang menganggap gagasan itu naif, tetapi Arya mendukung istrinya seperti yang selalu ia lakukan. Sebuah delegasi dibentuk dengan Kirana dan Bayu memimpin, didampingi oleh perwakilan dari setiap kerajaan sekutu. Perjalanan ke timur memakan waktu 2 bulan melalui medan yang berbahaya. Ketika mereka akhirnya tiba di perbatasan Kekaisaran Timur, mereka disambut oleh pemandangan kota-kota yang mengesankan dengan menara yang menyentuh awan dan jalanan yang lebih mulus dari batu poles manapun. Kaisar Timur adalah seorang wanita, Maharani Lanying, yang mengejutkan banyak anggota delegasi. Ia menerima mereka di sebuah balerung yang tampak terbuat dari cahaya dan kristal. Suaranya lembut tetapi membawa otoritas absolut. Jadi kerajaan-kerajaan barat akhirnya datang untuk berbicara daripada menyiapkan pedang mereka. Itu menunjukkan kebijaksanaan. Kirana maju, membungkuk hormat tetapi tetap menjaga martabat kerajaannya. Yang mulia Maharani, kami datang dengan damai mencari pemahaman. Kerajaan kami memiliki banyak hal untuk ditawarkan satu sama lain selain konflik. Maharani Lanying mempelajari Kirana dengan mata yang tajam. Mereka bilang kau adalah budak sebelum menjadi ratu. Bagaimana transformasi seperti itu mungkin terjadi di barat? Dengan tenang dan fasih, Kirana menceritakan kisahnya, tetapi yang lebih penting, kisah tentang bagaimana kerajaan-kerajaan barat telah belajar bahwa kekuatan berasal dari keragaman, bahwa kebangsawanan tidak terletak pada darah tetapi pada tindakan. Sang Maharani mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam. Setelah berhari-hari negosiasi, sebuah kesepakatan tercapai. Kekaisaran Timur tidak mencari penaklukan, tetapi rute perdagangan dan pertukaran pengetahuan. Mereka telah mengisolasi diri karena takut akan kerusakan moral. Tetapi setelah mengamati transformasi kerajaan-kerajaan barat di bawah kepemimpinan seperti Kirana, mereka siap untuk terhubung kembali. Perjanjian yang ditandatangani lebih dari sekadar perdamaian. Itu adalah awal dari era baru. Teknologi Timur akan membantu meningkatkan kehidupan di Barat, sementara filosofi kesetaraan dan keadilan sosial dari Barat akan mempengaruhi reformasi di Timur. Kirana sekali lagi telah mengubah potensi kehancuran menjadi peluang untuk pertumbuhan. Kepulangan ke tanah air dirayakan dengan festival terbesar yang pernah dilihat Mahapala. Tetapi bagi Kirana, momen paling berharga adalah duduk di taman pribadinya bersama Arya, anak-anak, dan cucu-cucunya bercerita di bawah bintang-bintang.
Bayu telah menjadi pemimpin yang selalu ia yakini. Si kembar telah menemukan jalan cemerlang mereka sendiri. Pada suatu malam yang sangat cerah, Arya meraih tangan Kirana dan membawanya ke menara tertinggi istana, tempat yang sama di mana mereka berbagi ciuman pertama sebagai raja dan ratu. "Lihat apa yang telah kita bangun," katanya, menunjuk ke lampu-lampu kota di bawah yang makmur dan damai. Kirana meremas tangannya. "Kita tidak membangunnya sendiri. Setiap orang di bawah sana membangun ini bersama kita. Kita hanya menunjukkan bahwa itu mungkin." Saat mereka mengamati kerajaan mereka, Kirana merenungkan perjalanan yang telah membawanya ke sana. Dari budak yang melarikan diri dengan pakaian pria hingga ratu yang dihormati di berbagai kerajaan. Setiap bekas luka, setiap air mata, setiap saat keputusasaan telah menjadi anak tangga menuju sesuatu yang lebih besar. Tidak hanya untuknya, tetapi untuk semua orang yang telah tersentuh oleh kisahnya. Arya menoleh padanya. Matanya masih penuh dengan cinta yang sama yang ia tunjukkan saat menyelamatkannya di pasar bertahun-tahun yang lalu. "Apakah kau menyesali sesuatu?" tanyanya lembut. Kirana berpikir sejenak, hanya karena tidak bisa berbuat lebih banyak. Selalu ada seseorang yang menderita, selalu ada ketidakadilan untuk diperbaiki. Tetapi Arya menggelengkan kepala. "Kau telah melakukan lebih dari yang bisa diharapkan siapapun. Kau telah mengubah dunia, Kirana. Bukan dengan pasukan atau kekayaan, tetapi dengan welas asih dan keberanian." Malam itu, saat mereka bersiap untuk tidur, Kirana menemukan Bayu menunggu mereka. "Bunda, ayah," katanya, suaranya syarat dengan emosi. "Dewi sedang mengandung anak kedua kami. Tapi lebih dari itu, aku ingin kalian tahu bahwa semua yang kumiliki, aku berutang pada kalian. Bukan hanya karena memberiku kehidupan, tetapi karena menunjukkan padaku bagaimana menjalaninya dengan tujuan." Air mata mengalir bebas saat mereka bertiga berpelukan. Itu adalah salah satu momen sempurna yang membenarkan semua rasa sakit di masa lalu. Kirana tahu waktunya terbatas, jantungnya masih rapuh sejak sakitnya, tetapi ia tidak merasa takut. Ia telah hidup lebih banyak dalam dekade-dekade sebagai ratu daripada yang dialami banyak orang dalam beberapa kehidupan. Tahun-tahun terus berlalu, masing-masing membawa tantangan dan kemenangan baru. Kirana melihat cucu-cucunya tumbuh kuat dan mandiri, melihat reformasi yang ia mulai mengakar kuat, melihat kerajaan yang ia bantu bentuk menjadi mercusuar harapan di dunia yang seringkali gelap. Dan kemudian, pada suatu pagi musim semi, ketika bunga melati yang ditanam Arya untuknya sedang mekar penuh, Dewi Kirana bangun dengan kesadaran bahwa waktunya telah tiba. Bukan dengan rasa sakit atau takut, tetapi dengan perasaan utuh. Ia meladel keluarganya masing-masing untuk kata-kata cinta dan kebijaksanaan terakhir. Untuk Arya, ia menyimpan yang terakhir. "Cintaku, penyelamatku, pendampingku, berjanjilah padaku kau akan terus mencintai, memimpin hidup. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri dan rakyat kita." Arya, dengan air mata mengalir di wajahnya yang masih agung meskipun usia, mengangguk. "Sampai napas terakhirku, aku berjanji. Tapi hatiku akan selalu menjadi milikmu, di dunia ini dan di dunia selanjutnya." Dengan senyum terakhir, Kirana menutup matanya. Tangannya masih memegang tangan Arya. Seluruh kerajaan berkabung, tetapi juga merayakan kehidupan yang telah mengubah tidak hanya sebuah kerajaan, tetapi seluruh dunia yang dikenal. Kisahnya akan diceritakan dari generasi ke generasi, budak yang menjadi ratu, wanita yang membuktikan bahwa cinta dan welas asih bisa menjadi kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Arya hidup 5 tahun lagi, memilih Felisa dengan kebijaksanaan yang sama yang telah diajarkan Kirana padanya. Ketika ia akhirnya pergi untuk bergabung dengannya, konon ia meninggal sambil tersenyum, membisikkan namanya. Pangeran Bayu naik takhta dengan Dewi di sisinya, melanjutkan warisan orang tuanya. Si kembar tetap menjadi pilar kerajaan, masing-masing dengan caranya sendiri menghormati ingatan ibu mereka. Dan di taman-taman istana, tempat Kirana biasa berjalan, bunga-bunga melati mekar lebih indah setiap tahun, seolah-olah dipupuk oleh cinta abadi seorang budak yang menjadi ratu, seorang wanita yang mengubah dunia bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kekuatan tak terkalahkan dari hati yang welas asih. Cintanya, seperti yang selalu ia tahu, memang lebih manis dari madu, lebih kuat dari maut, nyala api yang tak bisa dipadamkan oleh semua air di dunia. Tamat sahabat-sahabat terkasih, kami harap kisah Kirana dan Arya telah beresonansi di hati Anda. Saga epik ini mengingatkan kita bahwa di dunia yang diperintah oleh garis keturunan dan prasangka,
Keberanian dan cinta sejati adalah kekuatan yang paling dahsyat. Cinta seorang budak dan seorang raja tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi mengubah seluruh kerajaan, membuktikan bahwa nilai terletak pada karakter, bukan pada kelahiran. Semoga perjalanan Kirana dan Arya menginspirasi kita untuk selalu menghadapi kesulitan dengan martabat dan tidak pernah membiarkan asal-usul menentukan takdir. Bagikan di kolom komentar apa yang paling diajarkan oleh kisah Kirana dan Arya kepada Anda tentang cinta dan perjuangan. Gunakan ruang ini untuk berbagi refleksi Anda, menyarankan cerita selanjutnya, dan berbagi emosi bersama kami. Ide-ide paling menarik bisa menjadi video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi dengan lebih banyak kisah yang menghangatkan jiwa dan membuat kita percaya pada kekuatan welas asih yang tak tergoyahkan.